Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami dengan materi epistemologi Barat dan Islam yang disusun oleh Muhammad Rizky dengan NIM 2621077, Emi Rahmawati dengan NIM 2621084, dan Cindy Ariska Novilia dengan NIM 2621096. Pokok pembahasan. Yang pertama, ada pengertian epistemologi. Yang kedua, metode-metode epistemologi. Yang ketiga, landasan epistemologi. Yang keempat, sumber epistemologi dalam perspektif Islam. Dan yang kelima, teori kebenaran epistemologi. Pengertian epistemologi. Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian, dan dasar-dasarnya serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Istilah epistemologi secara etimologis diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar, dan dalam bahasa Indonesia disebut filsafat pengetahuan. Secara linguistik, kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata episteme dengan arti pengetahuan, dan kata logos berarti teori, uraian, atau alasan. Secara terminologi, epistemologi adalah teori mengenai hakikat ilmu pengetahuan atau ilmu filsafat tentang pengetahuan. Yang kedua, ada metode-metode epistemologi. Yang pertama ada empirisme, yang kedua rasionalisme, yang ketiga fenomenalisme, yang keempat intuisionisme, dan yang terakhir dialektis. Yang pertama, empiris. Empiris adalah suatu cara atau metode dalam filsafat yang mendasarkan cara memperoleh pengetahuan dengan melalui pengalaman. John Locke, bapak empirisme Britania, mengatakan bahwa pada waktu manusia dilahirkan, akalnya merupakan jenis catatan yang kosong atau tabula rasa, dan di dalam buku catatan itulah dicatat pengalaman. Rasionalisme berpendirian bahwa sumber pengetahuan terletak pada akal. Bukan karena rasionalisme mengingkari nilai pengalaman, melainkan pengalaman paling-paling dipandang sebagai sejenis perangsang bagi pikiran. Fenomenalisme. Bapak fenomenalisme adalah Immanuel Kant. Kant membuat uraian tentang pengalaman barang sesuatu sebagaimana terdapat dalam dirinya sendiri, merangsang alat inderawi kita dan diterima oleh akal kita dalam bentuk-bentuk pengalaman dan disusun secara sistematis dengan jalan penalaran. Intuisionisme. Menurut Bergson, intuisi adalah suatu sarana untuk mengetahui secara langsung dan seketika. Analisa atau pengetahuan yang diperoleh dengan jalan pelukisan tidak akan dapat menggantikan hasil pengenalan secara langsung dari pengetahuan intuitif. Dialektis, yaitu tahap logika yang mengajarkan kaidah-kaidah dan metode penuturan serta analisis sistematik tentang ide-ide untuk mencapai apa yang terkandung dalam pandangan. 3. Landasan epistemologi. Landasan epistemologi ilmu disebut metode ilmiah, yaitu cara yang dilakukan ilmu dalam menyusun pengetahuan yang benar. Metode ada 5, yaitu 1. Metode induktif, 2. Metode
deduktif, 3 metode positivisme, 4 metode kontemplatif, dan metode dialektis. Sumber epistemologi dalam perspektif Islam. Epistemologi sebagai hasil pikiran manusia tidak bermaksud menafsirkan Islam, tetapi bertujuan bagaimana cara memperoleh pengetahuan, bagaimana metodologi pengetahuan, hakikat pengetahuan, dan sebagainya yang berhubungan dengan epistemologi. Maka dengan sendirinya epistemologi Islam adalah menelaah epistemologi dan kacamata Islam, atau dengan kata lain adalah epistemologi menurut Islam. 5. Teori kebenaran epistemologi. Teori kebenaran epistemologi ada 3, yaitu 1. Teori korespondensi, 2. Teori konsistensi atau teori koherensi, 3. Teori pragmatisme. Yang pertama adalah teori korespondensi. Teori ini banyak dipakai oleh kaum realis. Menurut kelompok ini, kebenaran merupakan kesetiaan kepada realitas, objektif kebenaran merupakan persesuaian tentang fakta dan fakta itu sendiri. 2. Teori konsistensi atau teori koherensi. Teori ini dianut oleh kaum idealis yang menempatkan konsistensi dan keharmonisan segala pertimbangan. Suatu pertimbangan itu benar apabila pertimbangan itu bersifat konsisten dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang diterima kebenarannya. 3. Teori pragmatisme. Kaum pragmatisme meletakkan ukuran kebenaran dalam suatu macam konsekuensi. Menurutnya, pernyataan yang membantu untuk mengadakan penyesuaian dan memuaskan terhadap pengalaman-pengalaman adalah benar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.